Halo, selamat bergabung semuanya. Halo, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi juga. Oke, baik Pak. Sepertinya narasumber kita yang sangat luar biasa sudah bergabung di live Instagram di akun BMFK Punri. Baik, tanpa memperpanjang waktu karena kita cuma punya waktu 1 jam di live Instagram, mungkin langsung saja kita mulai ya Pak. Siap, 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 siap. Oke, oke baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak dan rekan-rekan semua. Saya ucapkan selamat datang di live Instagram dalam agenda memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema Apa Kabar Pendidikan Indonesia Saat Ini. Baik, salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan alam, ini Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, rekan-rekan semua, kita di sini akan mengulik terkait bagaimana sih tentang ataupun kabar pendidikan Indonesia saat ini. Dan sebelum kita masuk kepada pemateri kita yang luar biasa, alangkah baiknya seperti pepatah kita menyampaikan bahwasanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka harus kenalan. Jadi saya akan membahas ataupun membaca sedikit perihal CV dari pemateri kita yang luar biasa di pagi yang berbahagia ini. Baik, untuk pemateri kita di pagi hari ini adalah Bapak Anju Novaruf Hasudungan SPD GR MPD. Dan beliau dan saya akan bahas tentang data diri. Beliau lahir di Bengkulu 18 November 1992 dan agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, dan status pernikahan sudah menikah dan berumur 28 tahun. Adapun dari track pendidikan Bapak Anju ya, kalau bisa dipanggil Pak. Ya, Izin Pak Anju ya panggilannya Pak. ya betul, betul. Oh, betul, Oke, moderator. oke Pak. Dari pendidikan sendiri, Pak Anju pernah menempuh pendidikan di SDN 036 Bengkulu. Saya baru lahir nih Pak pada tahun 2001 dan 2001 sampai 2005 di SDN 016 Pekanbaru. 2005 sampai 2008 di SMPN 21 Pekanbaru dan 2008 sampai 2011 di SMA 12 Pekanbaru Univ, dan untuk 2011 sampai 2015 di Universitas Riau. S1 Pendidikan Sejarah dengan IPK 3,74. Dan 2017 Pak Anju menempuh pendidikan profesi guru ataupun PBG Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dan 2018 sampai 2020 Pak Anju menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret, yaitu menempuh pendidikan S2 Pendidikan Sejarah. Dan selanjutnya perihal pengalaman organisasi, Pak Anju pernah menjadi anggota organisasi siswa intrasekolah atau OSIS SMA 12 Pekanbaru dan Majelis Perwakilan Kelas MPK SMA 12 Pekanbaru. Dan beberapa hal-hal luar biasa lainnya yang bisa kita lihat di sini, dan kita akan lihat prestasi. Dari prestasi Pak Anju sendiri juga sangat luar biasa. Beliau pernah menjadi juara umum 3 di SMA Negeri 12 Pekanbaru pada tahun 2011, juara 2 lomba tulis esai diadakan oleh BEM FKIP Unri pada tahun 2011, sangat luar biasa nih teman-teman. Nilai ujian nasional tertinggi di SMA Negeri 12 Pekanbaru, fellowship bersama pengajar muda Indonesia mengajar angkatan 3 di Pulau Bengkalis Riau tahun 2012,
juara 1 debat konstitusi tingkat mahasiswa Pekanbaru tahun 2013, juara 2 lomba tulis artikel Sepekanbaru, terpilih sebagai mahasiswa paling rajin menurut mahasiswa pendidikan sejarah dimuat dalam Buletin Himas Sejarah Jas Merah tahun 2013, dan penerima beasiswa Gubernur Riau 2013, penerima beasiswa LPDP tahun 2016, lulusan terbaik program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Riau tahun 2015, peserta kegiatan Interfaith Youth Camp IC pada tanggal 25 sampai 30 Januari 2018 di Kota Ambon, Provinsi Maluku oleh UNDP, PPIM UIN Jakarta, ARMC IAIN Ambon, dan lulusan cum laude Magister Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret IPK 3,9 tahun 2020. Baik, mungkin itu sedikit beberapa rangkuman luar biasa dari prestasi ataupun dari data Pak Anju sendiri. Baik, tanpa memperpanjang, kita akan mulai sebentar lagi untuk membahas bagaimana sih ataupun apa kabar pendidikan Indonesia saat ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk langsung saja di question box yang ada tanda tanya. Jadi silakan disematkan di situ. Jadi nanti di sela-sela Pak Anju memberikan ataupun menyampaikan pendapatnya kepada kita semua, tidak apa-apa kan Pak untuk dipotong untuk ada siap. Oke, jadi untuk interaktif. Oke, siap. Jadi biar ada interaktif antara penonton dan pemateri. Jadi disilakan kepada rekan-rekan ataupun dari berbagai instansi yang bergabung di pagi yang berbagi ini untuk memasukkan pertanyaannya di question box. Alangkah baiknya jika tidak ada fitur question box, disilakan di fitur kolom komentar. Baik, mungkin itu saja terkait rules dari kegiatan pada memperingati Hari Pendidikan Nasional pada saat ini, dan juga teman-teman diharapkan agar selalu memperhatikan dari awal sampai akhir, karena kita ada door prize untuk 4 orang pemenang yang dimana kita akan menyampaikan kuis pada di akhir sesi nanti. Baik, langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilahkan kepada Bapak Anju untuk menjelaskan mungkin tentang kesibukan saat ini apa saja gitu Pak. Oke, ini panggilnya Mas Gunawan ya? Boleh. Gunawan ya? Mas Gunawan boleh Pak. Oke, Mas Gunawan yang saya hormati, yang terhormat juga Gubernur dan FKIP Universitas Riau atau mewakilinya, dan teman-teman mahasiswa. Saya juga dulu berdinamika di UNRI ya, di organisasi. Jadi saya sangat menghargai teman-teman mahasiswa yang sangat aktif ya, sangat aktif di kegiatan organisasi ini, karena ini sangat penting ya teman-teman. Ini bagian dari pembentukan diri kita setelah kita nanti terjun di masyarakat. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman FKIP UNRI mengadakan kegiatan ini, dan saya juga pertama-tama mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semuanya. Mas Gunawan, saya saat ini sebagai guru sejarah di SMA 1 Rupat. Suara saya jelas ya? Sangat jelas, Pak. Saya saat ini sebagai guru SMA 1 Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan saya juga tim kurikulum SMA 1 Rupat dan juga Disipilo di Mata Garuda Institut LPDP Universitas LPDP Kementerian Keuangan, dan dosen di Universitas Terbuka. Mungkin itu kegiatan saya saat ini, Mas Moderator. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Anju sendiri sangat cukup luar biasa nih tidak hanya sebagai guru, juga sebagai dosen tadi Pak di Universitas Terbuka. Baik Pak, dari CV yang telah Bapak berikan, kami telah melihat sangat luar biasa nih Pak pengalaman mengajar yang telah Bapak lakukan dan Bapak berikan kepada peserta didik di Indonesia. Jadi yang saya baca Bapak pernah mengajar di Papua ataupun beberapa tempat lainnya. Jadi mungkin bisa disampaikan Pak bagaimana experience Bapak tentang mengajar di berbagai tempat dan bagaimana gitu tantangan yang Bapak hadapi gitu Pak. Oke, terima kasih moderator.
teman-teman semuanya, permasalahan pendidikan kita itu adalah pemerataan pendidikan berkualitas. Ya. Jadi ini adalah suatu awal yang harus kita ketahui bersama, bahwa pendidikan kita itu tidak sama di satu daerah. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian jika keseluruhan Indonesia. Kenapa? Uh, Kualitas pendidikan di Indonesia itu dari satu daerah ke daerah lain itu tidak sama. Nah, itu yang saya temukan secara empiris dan secara teoritis. Ketika saya di Papua, saya melihat bahwa pendidikan di sana memang benar jauh dari namanya PISA, ya, lalu indeks pembangunan manusia, Kalistung, karena saya juga ngajar SD waktu itu. Bahkan di tingkat SMA masih banyak siswa yang belum membaca terlalu benar gitu, lancar gitu di SMA, di level SMA. Nah, bayangkan kalau di Jakarta mungkin pengantar sekolah sehariannya sudah bahasa Inggris, ya kan? Jadi itu yang ingin saya sampaikan teman-teman, bahwa kita melihat pendidikan Indonesia ini harus secara komprehensif dan tidak boleh menilai secara keseluruhan. Karena apa? Pendidikan kita ini dari awal pemerataan pendidikannya sudah tidak sama, kualitas pendidikannya tidak sama. Jadi memang ini pekerjaan besar. Pendidikan ini adalah pekerjaan besar yang tidak pernah berhenti. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan, bahwa pengalaman saya waktu mengajar di Papua itu makin memperkuat teori yang saya dapatkan di UNRI, bahwa pendidikan yang kita lihat saat ini itu tidak sama gitu. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, dan saya juga mengajar di Rupa juga melihat itu juga gitu. Tentunya berbeda yang di Pekanbaru dan di Rupa. Oke, baik, dari pengalaman Bapak berarti adanya perbedaan pendekatan yang harus kita lakukan berarti Pak terhadap di berbagai tempat di Indonesia. Jadi bahwasanya hal itu sangat jelas tersampaikan bahwasanya pemerataan pendidikan di Indonesia itu masih sangat berbeda gitu Pak. Ada tumpang tindih antara satu tempat dengan tempat lainnya. Mungkin tadi kok misalnya di Jakarta mereka sudah menggunakan pengantar bahasa Inggris, namun hal tersebut pendekatan itu masih belum bisa kita lakukan ke berbagai sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Seperti itu ya, Pak? Nah, ya, jadi memang saya pikir itu pekerjaan besar ya, pekerjaan besar kita semua yang berkecamuk di dalam dunia pendidikan. Karena makanya saya berharap bahwa program-program pemerintah mengirim guru-guru muda ke daerah itu sebenarnya harus terus dilanjutkan, walaupun hanya setahun 2 tahun, tetapi itu penting gitu, karena itu bagian dari apa ya, penyegaran atmosfer di sana. Nah, jadi pengiriman guru-guru berkualitas ke daerah juga itu harus dipikirkan gitu, dan kepala sekolah yang berkualitas juga harus dipikirkan dikirim ke daerah, karena semua itu sangat berpengaruh kepada sekolah gitu dan pendidikan di sana. Kepala daerah juga memang harus memikirkan anggaran yang ada gitu. Karena anggaran pendidikan kita sangat besar loh, 20% minimal. Itu sudah dalam undang-undang. Tapi kenapa indeks pembangunan manusia kita masih di bawah, skor PISA kita, apalagi di masa pandemi. Saya baru melakukan penelitian bersama teman-teman saya, terbit di Universitas Internasional Pakistan, tentang fenomena learning loss. Nah, jadi learning loss di masa pandemi itu memperparah pendidikan kita. Nah, apa itu learning loss? Learning loss itu adalah kehilangan pembelajaran yang terjadi kepada siswa. Jadi learning loss ini sebenarnya tidak terjadi di masa pandemi saja. Di penelitian Betty, ya, dari Betty tahun 2020, itu mengatakan bahwa learning loss itu sudah terjadi sebelum pandemi. Nah, anak-anak di usia tahun 2000 itu kemampuan dia sama dengan anak 2014, padahal jenjangnya berbeda. Ya,
Saya ulangi bahwa eh, anak kelas 4 SD, ya, anak kelas 4 SD di tahun 2000 itu kemampuannya sama dengan anak kelas 7 di tahun 2014. Itu penelitian dari Betty tahun 2020. Nah, learning loss yang terjadi di masa pandemi karena penutupan sekolah dan sebagainya itu makin memperparah. Jadi PR kita itu semakin banyak gitu. Apalagi uh, prasarana infrastruktur jaringan internet itu satu daerah ke daerah lain tidak sama. Misalkan di Rupa, ya kan? Saya dan teman-teman guru di sini mengalami gimana ketika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan. Namanya sinyal itu wah luar biasa, ya. Jadi sedangkan di kota tidak ada masalah dengan sinyal kan, belajar terus berlangsung, ya kan. Nah, jadi itu yang saya sampaikan di awal bahwa pendidikan kita itu tiap daerah itu berbeda-beda. Masalahnya nggak bisa. Jadi pendidikan di Pekanbaru dan di daerah Pulau itu berbeda gitu. Karena banyak faktor ya. Nah, ketika PJJ, saya pikir di Pekanbaru tidak ada masalah dengan jaringan. Tapi kalau di Pulau, jaringan itu menjadi masalah. Belum lagi penyesuaian adaptasi. Kita ingat, pandemi ini mengubah banyak hal. Bukan hanya orang, tapi pendidikan kita kelupaan. Jadi akan terjadi kalau kita tidak mengatasi learning loss ini, moderator, akan terjadi yang namanya lost generation. Jadi Indonesia Emas 2045 itu makin jauh kalau tidak diantisipasi sejak sekarang. Mungkin itu moderator ya. Oke, baik, yang saya tangkap berarti kita sedang berada di tahap tadi learning loss ya Pak. Bahwasanya mungkin learning loss ini sudah ada di sebelum pandemi, namun sangat krusial dan sangat luar biasa karena di masa pandemi ini, karena sistem pendidikan Indonesia yang sangat berbeda di berbagai tempat, ya perihal internet, teknologi, dan hal lainnya. Dan ya hal itu mungkin juga takut berdampak akannya lost generation daripada Indonesia Emas pada tahun 2045 karena kita mengalami bonus demografi yang sangat luar biasa di tahun itu Pak. Jadi mungkin ya perlulah perhatian dan ikut andil dan turut serta kita semua untuk turut memajukan sistem pendidikan Indonesia. Karena juga disampaikan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwasanya pendidikan adalah pelopor pembangunan bangsa. Sudah seharusnya kita memperhatikan dan mengutamakan pendidikan sebagai salah satu aspek yang harus diutamakan untuk membangun bangsa ini. Baik Pak, selanjutnya kalau dari Bapak Anju sendiri bagaimana Pak? Dari Bapak memaknai tentang Hari Pendidikan itu sendiri Pak? Nah, dalam konteks saat ini ya, kita sekarang ini lagi pemulihan pembelajaran. Jadi topik kita kan, tema pendidikan kita 2022 ini tetap pemulihan ya, pemulihan pembelajaran. Nah, jadi ini saat waktunya kita memulihkan learning loss. Learning loss yang terjadi selama 2 tahun pandemi ini harus kita pulihkan. Jadi ini pekerjaan kita sama-sama, bagaimana kita bersama-sama memulihkan pendidikan kita, ya, bukan hanya memulihkan ekonomi gitu, tapi memulihkan pendidikan kita, karena harus diakui ya, harus diakui bahwa telah terjadi penurunan pembelajaran selama pandemi. Nah, sedangkan ketika pandemi tidak ada saja, kualitas pendidikan kita itu masih jauh di atas rata-rata. Kalau kita lihat hasil PISA tahun 2018, ya, jadi 2018 kan sebelum pandemi. Ya, itu kita masih di bawah rata-rata loh, ya kan? Apalagi ditambah pandemi, pembelajaran berkurang, intensitas berkurang, materi yang dikasih oleh guru berkurang, efektivitas juga berkurang, semua berkurang, ya. Tidak ada yang nambahin. Itu bayangkan, 2018 saja kita telah terjadi penurunan kualitas itu, ya kan? Apalagi pandemi menyerang. Semua pembelajaran itu berkurang, intensitas tidak ada yang nambah gitu. Jadi bahkan fenomena learning loss bukan hanya learning loss sebenarnya. Perkawinan anak, saya lagi penelitian ini, perkawinan anak selama pandemi itu meningkat loh, Mas Moderator.
Nah, itu juga harus dipikirkan loh. Bagaimana anak-anak sudah menikah ketika belum waktunya gitu. Ini berpengaruh pada generasi loh. Baik generasi sang ibu dan ayah dan anak yang dilahirkan gitu. Nah, ini makanya kita 2022 ini pemulihan pemulihan pendidikan itu menjadi penting. Saya sangat setuju dengan topik itu karena saatnya kita memulihkan pendidikan kita. Mungkin itu yang saya lihat ya. Jadi mari kita sama-sama memulihkan. Teman-teman di mahasiswa juga harus juga mulai berani terjun ke masyarakat, membantu khususnya ke daerah-daerah yang anak-anak marginal ya. Saya ingin sampaikan learning loss yang terjadi antara anak prasejahtera ya yang ekonomi yang lemah dengan anak yang orang kaya, yang bapak mamanya PNS, yang guru, bapak mamanya pejabat, itu berbeda. Hasil temuan saya, learning loss yang terjadi kepada anak-anak dari prasejahtera itu jauh lebih besar dibandingkan anak-anak dari orang kaya, yang bapak mamanya itu PNS, kerja guru, dosen, dan sebagainya. Karena apa? Pola pendidikan di keluarga itu berbeda. Orang tua yang dosen atau yang guru bisa mengingatkan anaknya yang belajar di rumah untuk terus belajar. Kalau anak kurang prasejahtera gimana? Orang tua sibuk cari uang, anak di rumah. Jadi saya berharap mahasiswa juga semuanya lebih fokus learning loss-nya itu kepada anak-anak yang prasejahtera atau kurang mampu. Karena learning loss yang terjadi itu jauh lebih banyak ke anak-anak yang prasejahtera atau yang kurang mampu. Kalau yang anak-anak orang kaya itu nggak usah dipikirkan, karena orang tuanya udah memikirkan. Mereka punya privilege, mereka punya sumber daya uang untuk memberikan tambahan pembelajaran. Nah, jadi kalau kita bisa lokalisir, kita fokus pada anak-anak yang kurang mampu, prasejahtera. Kita akan bantu mereka memberikan pembekalan tambahan materi. Kalau anak-anak orang kaya, karena pekerjaan kita begitu besar, anak-anak orang kaya ini kan sudah punya privilege, punya sumber daya uang yang banyak, orang tua yang berkualitas, ya kan, lingkungan yang berkualitas. Mereka tahu kenapa mereka harus belajar. Tanpa disuruh mereka tahu. Mereka mau masuk UNRI, mereka mau masuk UGM, mereka mau masuk UIN Suska. Itu tanpa diajari mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi itu kalau yang saya ingin sampaikan, kita fokus pada learning loss, pemulihan pendidikan untuk anak-anak yang prasejahtera. Oke, baik. Jadi mohon maaf tadi saya mute. Tadi yang saya tangkap dari Pak Anju sendiri bahwasannya tentang memulihkan learning loss. Jadi ada beberapa kali Pak Anju menyampaikan learning loss, learning loss, learning loss. Jadi itu sudah menjadi PR kita bersama teman-teman. Bagaimana kita peka terhadap permasalahan ini, yang dimana tadi Bapak Anju menyampaikan bahwasanya tidak hanya ekonomi yang harus dipulihkan, tetapi pendidikan. Yang dimana pendidikan juga merupakan salah satu investasi jangka panjang bagaimana nanti Indonesia ini ke depannya. Baik Pak Anju, dan kita beralih ke topik utama kita tentang apa kabar pendidikan Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana kabar pendidikan Indonesia? Dari data yang telah Bapak sampaikan tadi tentang PISA 2018, bahwasanya Indonesia itu peringkat 72 dari sekian negara untuk tingkat pendidikan, dan juga berdasarkan World Population Review pada tahun 2021, Indonesia itu peringkat 54 dari 78 negara. Dan juga bahkan yang sangat luar biasanya Pak, di Riau khususnya kita menepati posisi 3 besar dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia. Jadi bagaimana menurut Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana sebenarnya kabar pendidikan Indonesia saat ini? Bagaimana Pak Anju? Sudah Jelas? Suaranya jelas?
Sudah Pak, tadi agak sedikit terputus, sepertinya lagi pending Pak. Halo? Oke, oke sudah terdengar Pak. Oke. Jadi kita kan sekarang lagi dicanangkan kurikulum merdeka ya. Jadi kurikulum merdeka ini diharapkan juga membantu. Nah, kurikulum merdeka ini diharapkan membantu pemulihan ekonomi. Itu yang saya baca. Jadi Mas Menteri lagi merancang kurikulum merdeka yang berharap bahwa ini akan membantu memulihkan pendidikan kita pasca pandemi ini. Jadi eh, saya berharap saya sebenarnya berpikirnya begini, kita jangankan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, untuk memulihkan yang mengalami kehilangan ini saja itu menurut saya itu sudah, kalau kita bisa atasi itu sudah pekerjaan yang luar biasa. Jadi bagaimana kita tidak hanya memikirkan apa ya, bagaimana kualitas yang pendidikan yang bagus dan sebagainya, karena kita nggak tahu, karena Mas Menteri kan sudah berapa tahun lagi kan, saya tidak tahu. Kita fokusnya gimana memulihkan learning loss atau kehilangan pembelajaran yang terjadi saat ini. Saya berpikirnya seperti itu. Oke, baik terima kasih Jadi, Pak Anju. Ya Pak. Ya, silakan Pak. ya jadi itu yang saya tidak ingin kita ngomong jauh-jauh besar ya, karena juga kita nggak tahu pekerjaan menteri ini sampai kapan ya. Karena juga kita 2024 ada pemilihan presiden, mungkin pergantian menteri dan sebagainya. Saya nggak mau kurikulum merdeka ini terputus gitu loh, ya kan? Nanti ganti menteri lagi, ganti lagi kurikulumnya. Nah, saya fokusnya ini, makanya kita fokusnya di pemulihan pasca pandemi ini aja gitu loh, yang harus kita pikirkan sama-sama. Karena kurikulum merdeka ini nanti kalau ganti menteri 2024 menterinya ganti lagi menteri. Kita mulai dari A. Ini yang harus kita sebenarnya hindari gitu ya. Sekarang kita dihadapi masalah adalah masalah pendidikan pasca pandemi. Itu nyata loh. Nyata itu bukan bercanda loh. Ya. Jadi kita fokusnya di situ aja, mengatasi learning loss itu aja. Dengan kurikulum merdeka ini ya, saya optimis. Cuman memang jangan sampai nanti ini baru dicanangkan, ini kan baru dicanangkan ya, belum ada, sekolah saya juga belum menerapkan ya, karena sekarang kita udah 3 kurikulum loh, kurikulum 2013, kurikulum darurat ya, kurikulum darurat, lalu kurikulum merdeka itu nanti ini lagi dipilih mana yang mau dipilih nih. Nah sekarang sudah ada suratnya supaya ada kurikulum merdeka gini, sekolah-sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Tapi itu saya efektivitasnya yang perlu kita lihat nanti ya, Mas Moderator. Kita sebenarnya perlu perhatikan, harus ada penelitian mengenai efektivitas dari setiap kurikulum yang ada. Itu perlu loh. Kita udah tahu belum, 2013 itu udah sejauh mana efektivitasnya. Dulu 2013 itu, kurikulum 2013 untuk pendidikan karakter. Udah sejauh mana mereka kurikulum tersebut berkontribusi. Jadi kita perlu ada pendidikan, butuh ada evaluasi kurikulum, jangan gonta-ganti gitu loh. Oke, baik terima kasih Pak Anju dan bagi rekan-rekan yang ikut membersami pada live Instagram ini, saya sampaikan kembali disilakan untuk apabila ada yang ingin bertanya silakan dimasukkan pertanyaannya di kolom komentar atau di fitur question box yang nanti akan kita bahas bersama-sama dengan Pak Anju. Jadi nih Pak, ini juga tadi ada menyinggung tentang pergantian kurikulum. Jadi dari beberapa literatur ataupun jurnal yang saya baca, Indonesia ini terkesan ada budaya setiap ada pergantian menteri, maka kurikulumnya berganti juga gitu kan Pak. Dan juga tadi saya sampaikan terkait bahwasanya di Riau kita masuk kepada 3 besar angka putus sekolah tertinggi di Indonesia gitu Pak. Jadi Riau masuk ke 3 besar gitu. Jadi menurut Bapak bagaimana gitu Pak? Pandangan Bapak tidak hanya apa kabar pendidikan Indonesia saat ini, namun apa kabar pendidikan Indonesia di Riau khususnya Pak?
Ini pertanyaan yang bagus ya, karena lebih kontekstual, ya kan, lebih spesifik. Terima kasih moderator. Tapi lebih spesifik karena kita alangkah lebih baik kita spesifik, karena hasilnya akan lebih eh, mendekati apa ya, hal yang nyata. Dan kita juga berkecamuk di Riau. Riau ini apanya besar loh, dana pendidikannya, iya kan? Saya dana pendidikan di Riau ini besar loh. Eh, Sangat besar. Mungkin salah terbesar di Sumatera. Baik soal gaji PNS maupun dana-dana bantuan sekolah, ya kan? Ini sangat besar loh. Tapi kenapa pendidikan kita bisa kalah dengan kalau dibandingkan Sumatera Barat misalkan ya? Itu kan eh, secara dana pendidikan berbeda loh. Kita menggelontorkan Pemprov Riau menggelontorkan dana pendidikan itu jauh lebih besar dibandingkan Sumatera Barat. Tapi kenapa angka putus kita pendidikan kita tadi moderator bilang tertinggi ya, nomor 3 di Indonesia ya? Nomor 2, Pak. Kita masuk 3 besar dan kita di nomor 2. Di Indonesia ya? Ya, di Indonesia. Nah ini luar biasa, saya baru tahu. Saya ini harus kita teliti bersama loh. Tadi saya sampaikan di masa pandemi angka putus sekolah itu meningkat loh. Itu temuan saya. Karena banyak yang menikah. Ya kan? Nah, terutama anak-anak dari prasejahtera. Nah, kalau di Riau, saya pikir dengan dana pendidikan yang besar, ya kan? Apalagi sekarang Gubernur Riau itu pendidikan gratis loh. Ya kan? Ada program 12 tahun malah. Jadi 12 tahun itu pendidikan gratis loh. Kalau nasional 9 tahun, kita 12 tahun loh. Jadi ini baik, ini bagus penelitian nih. Saya itu antara yang dikeluarkan oleh Pemprov Riau, seharusnya hasilnya bagus ini. Ini jadi evaluasi bagi sekolah dan guru mungkin ya. Kenapa Pemprov Riau sudah mengeluarkan begitu dana yang tinggi, ya kan? Tapi angka putus sekolahnya kok tinggi juga gitu. Nah mungkin juga dari pemerintah daerah setempat ya, camat mungkin ya, juga harus berperan ya mendeteksi apa penyebabnya itu loh. Tapi kalau soal dana, saya pikir nggak ada masalah ya Pemprov Riau. Riau punya uang banyak gitu loh. Soal dana ya, soal dana nggak ada anak sekolah putus sekolah karena uang. Wah, saya belum pernah lihat di Riau itu. Ya, moderator, tidak ada anak Riau yang putus sekolah karena uang gitu. Saya belum pernah lihat. Nah, ini mungkin pekerjaan yang kita ya besar ya, dan harus dievaluasi nih apa penyebabnya. Karena gini, Pemprov Riau udah mengeluarkan uang banyak loh, tapi hasilnya kok nggak seimbang gitu loh. Nah, itu harus dipikirkan itu. Saya menyarankan kepada Pemprov Riau mungkin untuk melakukan evaluasi besar-besaran ya. Kalau memang data itu memang mohon maaf memang nyata seperti di lapangan, memang kita tertinggi nomor 2 di Indonesia, angka putus sekolah kita mungkin kalah sama Papua mungkin ya, atau NTT mungkin ya, yang APBD-nya kecil loh, ya, untuk NTT dan Sumatera Barat. Nah itu jadi nggak seimbang. Mungkin itu ya moderator ya. Jadi ini menurut saya lebih menyarankan kita mencari tahu lagi nih, kenapa khususnya di Riau angka putus sekolah meningkat di saat Pemprov Riau menggratiskan pendidikan sampai 12 tahun dan APBD yang besar untuk pendidikan yang besar, outputnya tapi nggak sesuai gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anju terkait pandangannya. Ya itu sangat luar biasa sih Pak, dan juga cukup ironi di mana Riau juga salah satu sebagai provinsi terkaya di Indonesia yang dengan julukan di bawah minyak, di atas minyak. Namun cukup ironisnya angka putus sekolah di Riau masih cukup tinggi, dan ya, dan dari yang saya baca bahwasanya hal itu terjadi di rentang dari SD mau ke SMP gitu. Jadi terjadi di situ Pak, dan perihal mereka sampaikan bahwasanya ya gara-gara selalu menyampaikan tentang real perekonomian. Namun sebenarnya kita menjamin gitu kan, menjamin bahwasanya Kalau SD SMP moderator, kalau SD SMP itu sudah secara instansi itu di bawah naungan kabupaten kota ya. yeah. Berarti bukan Pemprov Riau. Okay. Berarti kalau yang data itu disampaikan SD SMP itu berarti kabupaten kota. Nah, berarti tadi saya
eh, saya kira itu SMA ya. Untuk SMA, kalau SMA menurut saya itu baru di bawah karena SD, SMP, SMA itu sudah berbeda eh, eh, controllingnya. SD, SMP itu di kabupaten kota, untuk SMA itu provinsi. Nah, jadi setahu saya di provinsi itu untuk dana pendidikan itu sangat besar ya. Nah, kalau di SMP, SMA, SD, SMP itu memang ada beberapa kabupaten yang menurut saya dana APBD-nya dan itu masih kecil ya. Nah, jadi memang kita harus lebih spesifik angka putus sekolah itu terjadi di kabupaten mana. Nah, apakah di daerah kepulauan gitu atau di daerah mana? Kalau Pemprov Riau itu berarti bukan Pemprov Riau yang punya, setahu saya tidak punya Pemprov Riau. Karena Pemprov Riau fokus pada SMA. Karena SMA itu langsung berhadapan dengan bertanggung jawab pada gubernur. Tapi kalau SD SMP itu ke pemerintah kabupaten kota. Iya Pak. Tadi Berarti ini tapi tetap ya secara umum tentu nanti tetap gubernur yang mengapa ya indeks karena itu akan berpengaruh pada indeks apa ya pembangunan manusia ya. Nah, jadi tetap itu memang secara keseluruhan memang nama Provinsi Riau yang terpampang gitu ya secara keseluruhan gitu. Oke Pak, saya mungkin meluruskan kembali tadi Riau bukan posisi kedua, posisi tiga itu dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 bahwasanya peringkat pertama itu Banten 49,53%, Jambi 46,36%, dan Riau 44,37% angka putus sekolah. Gitu. Oke, dan kembali kami himbau karena kita masih ada sekitar 23 menit lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan masukkan pertanyaannya di kolom komentar dan nantinya akan kita bahas bersama-sama dengan pemateri kita luar biasa, yaitu Pak Anju dari Rupat yang sangat luar biasa dengan berbagai macam pengalaman yang ada. Baik, selanjutnya yang ingin kita bahas mungkin Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang penyamarataan pendidikan yang mungkin masih terjadi di Indonesia. Kita seringkali mungkin pada peserta didik menyamaratakan kemampuan peserta didik ya seolah-olah semuanya harus bisa di segala bidang gitu Pak. Iya, ini sekarang ada kurikulum baru ya di dalam namanya diversifikasi ya. Jadi ada kurikulum berbasis kebutuhan sekolah siswa. Jadi ada diversifikasi kurikulum, lalu adalah berbasis kebutuhan siswa, lalu ada esensial, materi esensial. Jadi bukan hanya peserta didik aja, tapi memang kurikulum juga memang kita nggak bisa samakan ya. Karena sekarang pemerintah menganggap bahwa ada yang esensial gitu, yang penting disampaikan gitu. Terkait tentang penyeragaman itu nggak bisa ya. Jadi saya sampaikan di awal bahwa sampai pendidikan kita itu dari awal itu memang startnya itu udah beda-beda gitu. Ini saya orang sejarah, saya belajar sejarah pendidikan. Pasca kita merdeka, start pendidikan kita itu startnya udah beda. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote itu start pendidikannya sudah berbeda. Jadi hasilnya sekarang pun berbeda-beda. Nah, dalam konteks nasional, dalam konteks di kelas itu pasti kita juga sekarang ada yang tadi saya sampaikan kurikulum, diversifikasi kurikulum, analisis kebutuhan siswa, esensial, itu semua mempengaruhi keberagaman peserta didik. Jadi memang keberagaman peserta didik sangat menjadi penting ya. Jangan sampai kita melakukan perilaku yang sama. Makanya kerjaan guru memang sebenarnya banyak ya. Satu persatu siswa yang harus diperhatikan ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Dan saya mau kembali bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya terkait apa kabar sih pendidikan di Indonesia saat ini, dan menurut teman-teman apakah pendidikan di Indonesia saat ini sudah baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Silakan masukkan
pendapat teman-teman di kolom komentar ataupun question box dan nantinya akan kita bahas bersama. Dan bagi teman-teman jangan keluar dulu dan tetap stay tune di live Instagram karena kita nanti ada kuis terkait pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini, dan nanti ada 4 orang pemenang dari kuis yang akan kita sampaikan nantinya. Oke, Nah, baik. sambil moderator, ada Ya, yang Pak. ingin saya sampaikan moderator. Iya, Sambil silakan. menunggu pertanyaan. Nah, untuk mengukur pendidikan kita saat ini, kita tidak boleh loh melihat hasil kelulusan. Nah, karena kelulusan itu disesuaikan. Jadi standar pendidikan kita ini sekarang kita lagi menyesuaikan loh dengan keadaan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa mengukur pendidikan kita tidak boleh hanya melihat dari kelulusan siswa atau kenaikan siswa. Jadi kelulusan siswa yang 100% dan kenaikan kelas yang 100% itu belum tentu jaminan pendidikannya berkualitas. Karena guru-guru banyak melakukan penyesuaian kurikulum, bahkan kurikulum aja perlu menyesuaikan. Jadi kurikulum yang menyesuaikan. Gitu. Jadi kurikulum dan guru yang perlu menyesuaikan dengan keadaan. Apalagi di masa pandemi. Jadi menurut saya hasil kelulusan siswa UN sekarang ini US dan kenaikan kelas itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa pendidikan kita baik-baik saja. Nah itu. Nah learning loss itu yang saya sampaikan itu diteliti ketika kompetensi yang yang ada saat ini dites dengan siswa. Jadi tanpa ada penyesuaian. Ya, itu yang satu-satunya yang bisa kita andalkan menurut saya adalah selain hasil PISA dari luar negeri, UTBK. Untuk melihat. Jadi skor UTBK itu kan ada ya moderator ya. Jadi kita perlu lihat hasil UTBK tahun 2019 dengan hasil UTBK tahun 2020-2021. Itu cara efektif menurut saya melihat apakah pendidikan kita baik-baik saja atau tidak. Kalau dari PISA kan dari luar negeri ya. Iya, Pak. Kalau kita dari UTBK, kalau UTBK itu tidak ada penyesuaian, Ya, siswa yang perlu menyesuaikan, mencapai target kelulusannya. Misalnya perlu di A, sekian skor UTBK-nya. Jadi siswa harus yang menyesuaikan mendapatkan skor itu. Kalau kelulusan dan kenaikan kelas, kita yang harus menyesuaikan dengan siswa. Dengan alasan pandemi. Jadi untuk menilai pendidikan kita saat ini, kita perlu membandingkan hasil UTBK tahun 2019 ya, 2018-2019 dengan hasil UTBK tahun 2020-2021 ketika pandemi. Kita lihat hasilnya. Apakah terjadi perbedaan atau tidak? Oke, baik. Jadi yang saya tangkap dari yang Bapak sampaikan bahwasanya untuk dari kualitas pendidikan ataupun standarisasi pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari kelulusan saja gitu Pak. Karena hal tersebut bukan menjadi poin utama ketika lulus 100% ataupun kenaikan kelas 100% tidak menjamin bahwasanya kualitas pendidikan di tempat tersebut sudah terstandarisasi, karena sangat beda-beda gitu dari pengukuran di Indonesia ataupun bahkan dari PISA sendiri gitu. Bahkan ya walaupun di Indonesia mengalami indeks pendidikan 100% lulus seluruh Indonesia, namun ya kita masih masuk ke dalam peringkat 72. Ya. Itu poinnya. Jadi kalau lihat dari kelulusan kita lulus gitu loh. Tapi ketika dites dengan UTBK coba dites dengan PISA. Nah itu yang saya lihat itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita ngambil data kelulusan kenaikan siswa berapa persen ini, saya pikir nggak ada penurunan. Tapi coba lihat hasil UTBK dan PISA. Terakhir 2018 PISA ya, turun kan? Nah ini kita lihat PISA nanti ketika pandemi. Coba di situ bahkan udah ada penelitian. Ini lagi penelitian terindeks di Scopus. Jadi artikel saya sudah 2 kali revisi ini, akan terbit mungkin kalau tidak Juni Oktober di Scopus Q3 UNY. Saya penulis tunggal. Itu saya mengutip ada satu lembaga yang sudah membuat simulasi hasil PISA Indonesia di masa pandemi, terjadi penurunan. Ini bukan lembaga odong-odong, lembaga yang kredibel. Nanti saya akan kasih tahu gitu lembaganya. Saya mengutipnya. Jadi mereka membuat simulasi gitu hasil PISA
Karena PISA kan sampai sekarang belum dilakukan. Terakhir kan 2018 kan. Iya, Pak. Nah, jadi kalau hasil kelulusan dan kenaikan kelas nggak bisa jadi standar. Nggak bisa. Nah, kalau yang bisa kita lihat sekarang UTBK. Lihat hasil UTBK tahun 2018-2019 sebelum pandemi, ya. Yang 2018 ya. Lihat hasil UTBK 2019, 2020, 2021. Pas, nah itu baru pas dilihat karena UTBK tidak ada penyesuaian. Dia tetap akan menjadi standar mau ada pandemi atau tidak. Tapi kalau di sekolah disesuaikan, kurikulum aja disesuaikan ketika pandemi, ya kan? Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Dan mungkin di topik terakhir kita kan tadi Bapak ada sampaikan ada di Hari Pendidikan Nasional ini sudah disampaikan bahwasanya dari Mas Menteri sendiri menyampaikan ada kurikulum baru nih Pak, ada namanya kurikulum prototype dan juga dipersilakan kepada sekolah untuk memilih 3 kurikulum ini dalam pelaksanaannya. Tadi kan ada kurikulum K13, ada kurikulum darurat yang mana kurikulum darurat ini juga K13 yang disesuaikan dan juga kurikulum prototype itu sendiri Pak. Jadi dari Bapak sebagai praktisi pendidikan atau tenaga pendidik, bagaimana Pak menanggapi tersebut? Apakah kok misal diberi kesempatan untuk memilih kurikulum, Bapak lebih milih kurikulum mana dari 3 itu untuk diterapkan di sekolah Bapak? Kalau saya ikut pemerintah aja. Oke, siap Pak. Saya bisa ya. Saya sebenarnya saya orang yang apa yang pemerintah anggap itu baik, cuman yang perlu kita konsistensi ya. Konsistensi aja. Indonesia ini adalah bangsa pejuang, ya. Jadi saya orang sejarah itu mengatakan bahwa Indonesia ini bangsa pejuang yang apapun keadaan bisa selalu bangkit. Nah, masalahnya kita konsisten nggak? Kita itu aja. Bedanya pejuang kita dengan kita sekarang itu, pejuang kita itu konsisten. Muhammad Hatta mengatakan saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Memang iya, dia tidak menikah sampai Indonesia merdeka, ya kan? Baru Gajah Mada mengatakan bahwa saya tidak akan hidup senang-senang sebelum Nusantara ditaklukkan oleh Majapahit. Betul, sampai dia menaklukkan. Jadi memang yang paling penting itu konsistensi. Kalau mau kurikulum, terserah kurikulum mana aja. Saya positive thinking saja. Yang sering kita terjadi underestimate atau ketidakpercayaan itu ketika kita mau menggebu-gebu, nih misalnya kan ya, kita menggebu-gebu mengikuti atau melaksanakan kurikulum merdeka. Betul ya? Ntar 2024 ganti lagi misalkan. Nah, itu yang membuat kita pesimis. Jadi, itu yang membuat kita pesimis. Karena kalau kita guru itu positif thinking aja gitu. Udah apa yang dilakukan pemerintah, apa yang dicanangkan pemerintah, ikuti. Cuman ketika nanti ada pergantian, nah itu kembali down lagi gitu loh. Awal-awal mau semangat gitu kan, tiba-tiba pas sudah mau menjalankan tiba-tiba udah ganti lagi. Nah, start dari awal lagi loh gitu. Nah itu aja sih masalahnya. Kalau kurikulum itu jauh supaya pandang bagus-bagus aja kok semuanya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin sebelum kita sebentar lagi mau masuk kuis ya Pak, jadi mungkin ingin mendengar pernyataan singkat dari Bapak. Jadi menurut Bapak, apa kabar pendidikan Indonesia saat ini? Apakah sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja atau bagaimana sebenarnya kabar pendidikan Indonesia saat ini di Indonesia dan juga di Riau? Yang saya lihat secara adil ya, jujur ya pasti kurang baik ya. Tapi saya optimis kalau kita bergandeng tangan stakeholder yang ada, saya yakin kita bisa memperbaiki, memulihkan pembelajaran. Yang penting itu adalah kerjasama ya, collaboration. Dan termasuk mahasiswa ya, juga teman-teman mahasiswa di sana. Saya optimisnya. Memang keadaannya kurang baik, tapi percayalah ini tidak selamanya gitu. Musim akan terus berganti, ya kan? Selalu ada harapan gitu kalau kita sama-sama bergandeng tangan. Oke, baik, terima kasih Pak Anju atas diskusi singkat kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ya, jadi kita sudah dapat beberapa poin yang luar biasa yang nanti akan saya sampaikan di akhir nantinya. Jadi mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita akan kuis terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Anju, apakah ada ingin mau nyampaikan soal kuisnya atau dari kami saja atau seperti apa Pak?
Dari moderator aja. Oke, moderator aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Anju. Jadi teman-teman, stay tune dulu. Jangan keluar lebih dulu karena kita akan ada kuis. Dan akan ada hadiah untuk 4 pemenang di kuis di pagi hari berbahagia ini. Dan yang dimana mungkin soal kita yang pertama yaitu setiap tanggal berapakah Hari Pendidikan Nasional diperingati? Jadi silakan teman-teman jawab di question box atau di komentar. Nanti akan kami screenshot setiap tanggal berapakah Hari Pendidikan Nasional diperingati. Kapan gitu? Diperingatinya dari Hari Pendidikan Nasional itu sendiri. Mungkin saya akan ketik. Mungkin kok misalnya tidak dengar. Hari Pendidikan. Oke, disilakan teman-teman. Bagi yang ingin bergabung di kuis, disilakan. Oke, sudah ada menjawab 2 Mei, 2 Mei. Ada Arif Syaputra, ada Syed Al-Qaidir. Jadi jawabannya bagaimana nih Pak Anju? Apakah sudah benar atau belum nih Pak? Mohon maaf Pak, suaranya Bapak sepertinya di mute Pak. Ya benar ya, 2 Mei ya, 2 Mei hari kelahiran ya, Ki Hajar Dewantara ya, waktu pendidikan kita. Oke, baik sudah dapat kita nih satu orang nih dari atas nama akun Arif Syah Putra. Jadi tanggal 2 Mei. Jadi kita sudah dapat satu orang tercepat untuk kuis kita yang pertama dan kuis kita yang kedua. Siapakah Bapak Pendidikan Indonesia ataupun Bapak Pendidikan Nasional? Lihat tanggal dan bulannya. Oke. Silakan teman-teman. Siapakah Bapak Pendidikan Nasional ataupun Bapak Pendidikan Indonesia? Oke, sudah beberapa yang menjawab. Ada Siti Aisyah, ada Sayed. Sayed nih sepertinya cukup semangat sudah menjawab. Ada Abdul Pangestu juga sudah menjawab. Tapi kita sudah dapat penjawab pertama dari Siti Aisyah. Apakah benar Pak, Bapak Ki Hajar Dewantara? Mohon maaf Pak, Ya masih. benar. Oke, Ya. benar kembali. Nanti Oke. nama aslinya Suwardi Suryaningrat Oh ya. ya. Oke. Dan beliau dari Yogyakarta, dari Yogyakarta. Ini dari praktisi sejarah langsung nih yang menjawab. Oke, baik. Oke, siap Pak. Dan selanjutnya kita beralih. Apa nama kurikulum yang baru saja telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Hari Pendidikan Nasional yang mungkin sudah kita bahas tadi? Ada yang tahu mungkin kurikulum apa tadi sudah kita bahas? Kurikulum apa gitu? Silakan teman-teman. Apa nama kurikulum terbaru yang baru saja dikeluarkan di Hari Pendidikan Nasional pada tahun ini yang tadi sudah kita bahas bersama nama kurikulumnya, kurikulum apa nih? Mungkin kalau ingin teman-teman bingung tadi awalannya P. Oke, awalannya P, disilahkan. Hai, selamat bergabung BMF Kip Kunla dan teman-teman yang lainnya. Silakan teman-teman untuk menjawab soal kuis kita yang ketiga. Oke, ini ada 3. Oke, kita nama kurikulumnya tadi ya.
Oke, sudah ada yang menjawab beberapa, ada Itsyah, ada Ria Mauladi. Ini bukan jumlahnya tadi, nama kurikulum. Halo, gimana? Oke, yang mana nih yang benar Pak Anju? Tadi ada yang jawab Itsyah kurikulum prototype. Ada 3, ada kurikulum merdeka, ada kurikulum prototype bacanya. Hampir hampir benar sepertinya nih Pak. Atau bagaimana Pak? Em, Sebenarnya prototipe itu kan uji coba ya. Hmm. Jadi prototipe itu suatu kurikulum yang sedang Hmm. diterapkan dalam kondisi khusus. Jadi ada beberapa sekolah yang akan diuji coba. Jadi Hmm. tidak diselenggarakan secara umum, tidak digunakan secara keseluruhannya. Hmm. Jadi kalau prototipe itu sekolah-sekolahnya dipilih gitu. Yeah. Nah, nanti kurikulum merdeka itu yang akan kedepannya secara keseluruhan. Hmm. Jadi sekarang pertanyaannya adalah eh, prototipe itu tuh eh, dia akan cikal bakalnya jadi kurikulum merdeka Hmm. gitu. Nah, kurikulum prototipe ini dia di sekolah tertentu karena dia masih prototipe gitu. Ya. Sekarang Berarti saya serahkan ke moderator saja karena yang menyerahkan saya cuma jelaskan aja bedanya. Jadi kalau prototipe itu dia tidak diterapkan secara umum, hmm. tidak semua sekolah karena dia masih prototipe, namanya aja prototipe, ya kan? Masih rancangan. Tapi kalau sudah kurikulum merdeka itu pasti diterapkan di sekolah-sekolah. Makanya bahkan di Riau nanti itu dianjurkan ke kurikulum merdeka. Saya dapat surat edarannya begitu. Sekarang Berarti tergantung moderatornya. oke, baik Pak. Jadi jadi kita yang mana Pak? Yang kurikulum prototype atau kurikulum merdeka atau yang bagaimana nih Pak? Kalau sebenarnya nama aslinya itu merdeka, tapi awal pertama dikeluarkan itu namanya prototype. Hmm. Oke, berarti yang Pertama, jawab kurikulum merdeka yang benar berarti ini ya Pak. nah kalau nama aslinya ya, Oke Pak. Oke, berarti kita sudah dapat nih ya atas nama Putri Syahid underscore 28 yang untuk jawab yang soal ketiga dan soal keempat. Ini cukup penting sebenarnya di aspek pendidikan. Ada yang namanya sistem Among. Betul kan Pak? Kok di sistem pendidikan ada nama sistem Among. Ada yang di akhirnya mungkin saya kasih clue yang di akhirnya Tuuri Handayani. Jadi bagi teman-teman disilakan sebutkan 3 sistem Among yang ada di Indonesia yang mana hal tersebut dikeluarkan oleh Bapak Pendidikan itu sendiri dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Silakan teman-teman sebutkan sistem Among di Indonesia. Sebutkan apa saja sistem Among. Putri Rashida. Oke, Putri. Sudah kita tangkap. Oke, teman-teman, waktu kita sebentar lagi mau habis. Dan bagi Bapak mungkin Pak, sebelum kita tutup nanti mungkin kalau misalnya termati live Instagram bisa bergabung kembali di live Instagram ini karena nanti akan ada penutup mungkin kesimpulan dan hal-hal lainnya. Oke, sepertinya Sayed sudah menjawab, cuman hampir benar nih baru beberapa, baru 1 poin sepertinya, dia ada 3 poin. Ayo silakan teman-teman yang lainnya tentang apa saja sistem Among. Oke, oke kita sudah dapat Sayed Al-Khairi untuk pemenang keempat kita. Bahwasanya sistem Among itu ada 3, ada Ingalso, Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, Uri Handayani. Yang dimana
di depan memberi teladan, di tengah ikut membangun, dan di belakang memberi dorongan. Oke, baik. Sudah dapat nih Pak 3 pemenang pada kegiatan memperingati Hari Pendidikan Nasional, yang dimana apa kabar sistem pendidikan Indonesia. Baik, sebelum kita tutup, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang kita tangkap pada diskusi hari ini. Yang dimana bisa terjawab bahwasanya kabar pendidikan Indonesia saat ini dan juga di Riau mungkin khususnya sedang tidak baik-baik saja. Namun kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki semangat yang juang yang tinggi, seperti yang disampaikan Pak Anju, kita ya harus tetap memberikan yang terbaik kepada pendidikan Indonesia, yang mana ya berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwasanya pendidikan itu adalah pelopor pembangunan bangsa. Dan kita juga tadi disampaikan Pak Anju tentang memulihkan learning loss. Nah, jadi saya sering kali mendengar tadi penyampaian dari Pak Anju pentingnya memulihkan learning loss dan pemulihan pembelajaran di masa pandemi serta tadi pendidikan pasca pandemi. Jadi persiapan kita juga sudah seharusnya sudah menuju ke sana Mbak, karena pandemi sendiri sudah mau menjadi endemi, dan yang dimana apabila sudah menjadi endemi ya sudah menjadi bersahabat dan sudah menyesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita harus juga siap mempersiapkan tentang pendidikan pasca pandemi. Dan kita juga penting di hari pendidikan ini ya tentang efektivitas kurikulum sendiri. Kita sering melaksanakan tentang budaya pergantian menteri, maka kurikulumnya juga berganti. Namun kita tidak melihat bagaimana sih apakah kurikulum yang telah kita laksanakan yang dari awal sudah kita rintis, apakah itu sebenarnya sudah efektif atau ya tinggal disempurnakan saja, tidak perlu membuat kurikulum baru yang malah membuat pusing dan malah harus dimulai dari nol kembali untuk dalam perintisannya. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum. Mungkin ada kata penutup dari Pak Anju sebelum kita tutup pada live Instagram di pagi yang berbahagia ini. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih undangan dari FKIP Undri, BEM FKIP. Teman-teman mahasiswa semangat belajar di sana walaupun pandemi ya. Saya yakin teman-teman bisa melewatinya juga, karena juga teman-teman bagian dari pendidikan kita secara umum, generalisasi, karena mahasiswa yang berkualitas, apalagi guru berkualitas akan dihasilkan dari FKIP yang berkualitas. Jadi LPTK itu sangat berperan menghasilkan guru yang berkualitas. Jadi guru berkualitas akan dihasilkan sama LPTK berkualitas. Jadi FKIP berkualitas. Dan kata terakhir saya, pendidikan itu nggak cukup dari kata-kata saja, wacana dan sebagainya. Kita perlu melakukan aksi-aksi nyata, walaupun kecil, tapi itu sangat berdampak. Gitu. Jadi itu sih yang ingin saya sampaikan. Walaupun tidak tersistem dalam kurikulum, memang tidak rapi tapi apapun yang kita lakukan demi kebaikan pendidikan pasti secara apanya nanti pasti akan berdampak gitu. Dan pendidikan nggak bisa dilihat dari 1 tahun 2 tahun, karena itu makanya hasilnya itu butuh 1 generasi biasanya untuk melihatnya. Mungkin itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Anju yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan kita semua. Jadi Pak Anju ini tadi baru siap ngajar nih rekan-rekan, baru siap ngajar dan langsung meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di diskusi kita yang luar biasa ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Anju, sukses selalu dan semoga bisa belajar lagi nih Pak. Ini sedang mau ngambil S3 atau bagaimana nih Pak? Oh ya, lihat kondisi. Yang penting bisa berbuat dulu untuk sekolah dulu lah untuk saat ini itu. Dan terima kasih juga untuk sekolah yang udah ngizinkan. Sebenarnya saya juga untuk gunakan wifi sekolah ini dan paket gitu. Karena wifi ini, kebijakan wifi ini salah satu penting ya. Karena tanpa wifi nggak bisa ya jaringan. Oke, baik. Kalau untuk S3 belum ya, nanti lagi mungkin. Oke, siap. Amin, Mbak. Oke, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Anju dan pada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan kita semua untuk memperhatikan tentang bagaimana pendidikan Indonesia kita saat ini. Semoga dengan output dari hasil diskusi ini kita semakin kritis dan semakin peduli dan peka tentang permasalahan pendidikan yang di Indonesia.
Dan kita bisa memberikan yang seperti kan disampaikan oleh Pak Anju, kita bisa walaupun tidak besar, yang bisa kita berikan setidaknya hal kecil, namun hal tersebut memberikan dampak yang sangat luar biasa nantinya pada aspek pendidikan Indonesia. Baik, saya ucap terima kasih pada rekan semua, Pak Anju. Oke, terima kasih dan salam pendidikan, jayalah pendidikan Indonesia selalu. Dan terima kasih semua, sampai jumpa di event lainnya di agenda BEM FKIP Universitas Riau, dan jangan lupa terus pantau IG BEM FKIP Universitas Riau, dan juga mungkin bisa follow nih ya IG Pak Anju Novarov Hasudungan ya Pak. Ya tadi Pak Anju _Novarov _Hasudungan untuk melihat aktivitas Pak Anju ataupun ya tentang perihal pendidikan ataupun hal lainnya. Terima kasih. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ya, izin. Sama-sama Gunawan. Oke, siap, izin keluar Pak dan mematikan live-nya. Terima kasih semua, sampai jumpa.